Sejarah panjang asuransi kesehatan di Indonesia dimulai jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Mulanya adalah peraturan pemerintah Belanda yang populer dengan sebutan Staatsregeling nomor 1 tahun 1934. Disebut di situ bahwa pemerintah hanya menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan yang hanya khusus untuk pegawai pemerintah Belanda. Inilah keputusan diskriminatif yang kemudian menjadi cikal bakal diselenggarakan jaminan kesehatan nasional yang kita kenal hari ini. Pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda, kita waktu itu masih dijajah Belanda, mengeluarkan suatu peraturan bahwa pemerintah Hindia Belanda akan menjamin pemeliharaan kesehatan bagi pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda dan juga keluarganya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah semangat para pendiri negeri ini yang kemudian melatari berbagai peraturan tentang jaminan kesehatan di masa awal Indonesia merdeka. Nah, kemudian pada saat kemerdekaan, kemerdekaan itu kan tidak seluruhnya peraturan terus ada. Peraturan diteruskan bahwa pegawai RI Republik Indonesia yang sakit mendapat penggantian biaya kesehatannya. Titik cerah tentang masa depan jaminan kesehatan masyarakat kemudian kembali diperkuat oleh Undang-Undang UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Adalah Profesor Gerrit Agustinus Siwabesi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia kala itu. Dari tangan dingin beliaulah lahir konsep asuransi kesehatan untuk pertama kalinya. Yang perlu dicatat adalah bahwa founding fathers dari PT Askes ini adalah Profesor Dr. Gerrit Siwabesi yang menjadi Menteri Kesehatan pada tahun 1966 dan Prof. Awaludin Jamin. Mereka itu mengusulkan suatu proposal kepada Presiden Soeharto yang diterima, sehingga terjadilah pada tahun 1968 satu asuransi kesehatan sosial. Nah, baru pada tahun 68 itu diadakan perubahan dengan terbitnya surat keputusan Presiden nomor 230 tahun 1968 dan kemudian terbentuk lembaga yang namanya BPDPK, Badan Pemeliharaan Dana Kesehatan Pegawai Negeri. Nah, itu adalah mencakup pegawai negeri dan penerima pensiun. Karena sifatnya klaim itu tidak ada kendali, sehingga pada waktu itu BPDPK mengalami masalah yang serius karena sustenabilitas dari program terancam. Biaya kesehatannya sangat melonjak, ya, sehingga pada tahun 71 terpaksa dihentikan, tidak beroperasi karena banyak utang yang tidak bisa dibayar. Setahun tutup, dibuka lagi. Saya ingat ini saya alami sendiri, pada waktu itu pada tahun 78 defisit di Jakarta itu kira-kira 300%. Jadi anggarannya 125 juta, saya masih ingat, tapi biayanya adalah 500 juta. Kalau BPDPK statusnya masih sebagai bagian daripada birokrasi pemerintah, maka sebenarnya itu menyalahi peraturan keuangan. Yang membayar kapitasi itu tidak boleh sebenarnya. Paket juga tidak boleh. Nah, maka dicari jalan bagaimana supaya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Karena itu satu-satunya jalan pada waktu itu yang difikirkan merubah status BPDPK, ya, status BPDPK menjadi Perum.
pada tanggal 4 Januari 1991, saya dilantik menjadi Direktur Utama Perum Husada Bakti. Saya dipanggil ke Departemen Kesehatan dan beliau mengarahkan saya khusus, yaitu yang pertama, hapus korupsi di PT Askes. Jangan sampai 1 sen pun uang pegawai negeri itu dikorupsikan. Yang kedua, berhentikan atau keluarkan pegawai-pegawai Askes yang tidak produktif. Dan yang ketiga, majukan JPKM, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Itu pertama-tama masuk Perum Husada Bakti, yaitu PHB, kaget juga. Sebab tidak hanya ada korupsi uang, tetapi juga korupsi waktu. Saat sejumlah masalah timbul, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kala itu tidak mau berpangku tangan. Berbagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNS, TNI Polri, dan keluarganya terus dilakukan. Pada akhirnya, sebuah keputusan yang revolusioner lahir pada 28 Juni 1984. PT Askes Persero diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat periode pertama, kita bersama-sama dengan direksi yang lain itu sedang membangun, karena kita baru saja dibentuk mulai dari transformasi suatu bentuk organisasi menjadi PT Persero yang sebelumnya bukan. Sehingga disitulah kita membangun berbagai sistem, membangun human capital, membangun dan sebagainya. Jadi pada saat sebelum menjadi PT, itu Askes kan selalu disebut sebagai perusahaan yang selalu telat membayar rumah sakit, pasien selalu dinomorduakan, dipingpong ke sana ke sini, tidak dihormati, selalu mendapatkan kesulitan pada waktu ingin mendapatkan pelayanan. Tapi setelah berubah menjadi PT, dengan semua kita berangsur-angsur membangun berbagai sistem, termasuk sistem keuangan kita yang tadinya cash basis menjadi kita accrual basis. Kita melakukan kerjasama dengan bank, dengan cash management system. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Sampai dengan 2008 saya sebagai pegawai atau ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Askes, kondisinya sudah mulai membaik dan para pegawai juga sudah berada pada comfort zone. Artinya mereka sudah mendapatkan imbalan yang cukup, keberadaan mereka mengelola Askes juga sudah cukup bagus, Askes juga sudah dikenal di masyarakat, walaupun masih ada banyak kekurangan-kekurangan. Berbekal dari pengalaman-pengalaman seperti ini, maka saya mencoba melakukan sesuatu, mengingat tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diundangkan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana PT Askes sebagai salah satu calon badan penyelenggara jaminan sosial. Namun di sini, dalam kondisi seperti ini, saya sebagai Direktur Utama harus menetapkan sebuah pilihan dan ingin menjadikan PT Askes sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan at any cost. Apapun yang terjadi, ini harus menjadi tujuan akhir daripada PT Askes. Jadi perubahan di tubuh BPJS Kesehatan dari masa ke masa itu begitu dinamis, ya. Jadi BPJS Kesehatan itu kan dulunya bernama PT Askes Persero. Jadi sehingga mengenai perubahan bagi duta BPJS Kesehatan itu bukan hal sesuatu yang asing, ya. Jadi ketika Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK berubah menjadi Perum Husada Bakti atau PHB dan kemudian berubah menjadi PT Askes Persero. Ini semua duta BPJS Kesehatan bisa menyikapinya itu dengan sangat baik. Bahkan dapat dikatakan berubah secara excellent. Sebab di setiap perubahan tersebut
Duta BPJS Kesehatan selalu memberikan kinerja yang lebih baik dan prestasi yang membanggakan. Ya. Namun perubahan di awal tahun 2014 ini memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi PT Askes Persero dibubarkan tanpa proses likuidasi dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Pondasi yang ditancapkan oleh para pendahulu kita dulu, hari ini tegak berdiri. Mimpi untuk mewujudkan asuransi kesehatan semesta, yaitu asuransi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, telah menjadi kenyataan. Jawaban atas mimpi hebat itu adalah BPJS Kesehatan. Sebagai sebuah bangsa, kita bersyukur bahwa sejak di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945, negara terasa lebih hadir karena di dalam salah satu pasal amandemen Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Dan kemudian kita ketahui bersama melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS, Askes diamanahkan untuk bertransformasi menjadi badan hukum publik yang kita kenal sebagai BPJS Kesehatan. Tentu ini perubahan radikal, membutuhkan transformasi, bukan hanya struktural, tapi juga transformasi kultural. Nah, kaitan dengan transformasi kultural ini tentu sistem kerja, cara kerja berubah, yang membutuhkan perubahan karakter, sikap, perilaku dari kita semua. 4 dasawarsa terasa baru kemarin, dan prestasi demi prestasi lain harus terus dikejar. Inilah makna perubahan, arti dari transformasi yang sesungguhnya di tubuh BPJS Kesehatan. Tugas BPJS Kesehatan tidak lagi untuk mencari keuntungan, namun wajib memberikan pelayanan yang maksimum kepada peserta dengan tetap memperhatikan kendali biaya. Makna perubahan yang mendorong BPJS Kesehatan menjadi lebih kepada pengelola usaha yang lebih profesional, mampu memuaskan peserta yang berlipat ganda jumlahnya, dan mempertahankan kualitas pelayanan daripada sekedar berorientasi kepada laba. Untung tidak dicari, namun seyogianya harus ada keseimbangan pengelolaan dana. Dana berimbang ini yang kemudian menjadi bukti bahwa meskipun memberikan layanan yang terbaik dan seoptimal mungkin, namun penyelenggaraan program dapat terus ditingkatkan dan sustainabilitas program dapat dipertahankan dan tetap berkelanjutan demi satu tujuan, menuju cakupan semesta, terwujudnya jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.